Inilah perjalanan saya melihat lebih dekat sang Lewotobi laki-laki. Gunung Lewotobi di Flores Timur merupakan bagian dari cincin api Pasifik, yakni sebuah sabuk aktivitas seismik dan vulkanik yang mengelilingi Samudra Pasifik. Keberadaan cincin api Pasifik ini sendiri disebabkan oleh penujaman lempeng Indo-Australia di bawah lempeng Eurasia. Kondisi inilah yang membuat gunung seperti Lewotobi menjadi begitu aktif dan berbahaya. Lalu, bagaimana kehidupan manusia yang tinggal di bawah bayang-bayang cincin api Pasifik ini? Gunung Lewotobi dikenal aktif sejak abad ke-19. Dalam 1 tahun terakhir, Gunung Lewotobi laki-laki mengalami serangkaian erupsi. Mulai dari 3 November 2024, 17 Juni hingga 7 Juli 2025. Tinggal di dekat gunung api seperti Lewotobi itu memang bukan hal yang mudah. Bahkan dalam 1 tahun terakhir tercatat ada 3 letusan besar yang memberikan dampak di desa-desa yang ada di dekat gunung. Dan salah satu desa terdekat yang terdampak adalah Desa Klatanlo. Dan hari ini akan melihat kondisi desa ini pasca kejadian erupsi terakhir. Suasana tegang, was-was, dan rasa trauma terus menyelimuti aktivitas warga di kebun. Bahkan, puncak Gunung Lewotobi laki terlihat jelas dengan kepulan asap yang keluar dari kawahnya yang mulai membesar. Jadi pasca erupsi kemarin beberapa kali terdampak di daerah sini, dan ini hanya salah satu dari sekian kebun yang tersisa. Ini bisa dilihat tidak hanya abu saja, bahkan daun ini berlubang terkena kerikil-kerikil panas. Dan biasanya setiap hari Bapak ke sini untuk mencari hasil kebun untuk dimanfaatkan. Ada yang dikonsumsi, dijual maupun untuk pakan ternak. Kebun dan ternak yang masih hidup menjadi harapan satu-satunya bagi warga yang kehilangan seluruh harta bendanya. Dengan telaten, Pak Pito dan anak laki-lakinya mengais sisa tanaman yang masih hidup terselimuti material vulkanik Gunung Lewotobi laki-laki. Tanaman talas menjadi salah satu tanaman yang selamat di kebun keluarga Bapak Pito. Abang, biasanya kalau sebelum erupsi berkebun kan pasti nyaman, tenang ya. Kalau setelah erupsi gitu, apa pengaruh yang dirasakan oleh Abang? Yang setelah erupsi kan kita kayak pencuri datang ke kebun kita sendiri karena takut bunuh begitu. Gitu. Jadi maunya cepat-cepat balik begitu ke pengungsian. Iya. Jadi nggak tenang gitu ya. Seperti sebelum erupsi. Kemudian hasilnya juga pengaruh nggak? Jadi lebih sedikit kah? Ya, Atau pengaruh abu ini, Iya. abu belerang. Beberapa erupsi Lewotobi laki-laki meninggalkan jejak trauma yang begitu mendalam. Salah satu lagi tantangan saat berkebun pasca erupsi, yaitu nih, karena kita mencari ubi, jadi secara tidak langsung pasti kita harus mengorek-ngorek tanah, dan itu abu-abu yang ada di bawah itu berterbangan. Dan itu cukup mengganggu, dan meskipun kita semua di sini sudah menggunakan masker, tapi kita tahu kalau masker itu tidak 100% bisa menghindari abu. Jadi masih ada sedikit-sedikit yang tembus, dan ini lumayan menyebabkan sesak nafas. Hampir seluruh tanaman di sini tertutup abu vulkanik. Hal ini juga mempengaruhi beberapa tanaman yang masih tersisa. Ini salah satu tanaman yang bisa selamat dari efek abu vulkanis, yaitu tanaman umbi-umbian yang terendam di dalam tanah.
Dan umbi-umbian pun seperti singkong ini yang bisa selamat hanya yang terkubur dalam. Ini kalau yang dekat-dekat dengan permukaan tadi itu efek kena abu ya Bang. Ini bisa sampai rusak seperti ini. Padahal dari atas sudah wah dapat besar nih. Padahal setelah diangkat dia busuk. Tidak banyak hasil kebun yang tersisa, tapi keluarga Bapak Pito masih bersyukur bisa terus menyambung hidup hingga sekarang. Rumah memang selalu menjadi tempat ternyaman untuk kembali. Meski kerusakan di sana-sini, sepi, dan aktivitas dibatasi, namun bisa kembali ke rumah menjadi penawar rindu untuk kembali hidup normal. Jadi meskipun warga desa Kelatan lo sudah ada tinggal di hunian sementara, tapi setiap hari warga juga masih kembali ke desa ini. Dan selain untuk memberi makan ternak, ini seperti ibu juga ada yang memasak air untuk dibawa kembali ke hunian sementara. Karena air di sini lebih segar Bapak ya? Enggak. Kehidupan yang serba terbatas di pengungsian memaksa sebagian warga untuk menerobos bahaya dan trauma. Berarti Bapak dan keluarga mengungsi sejak November 2024 ya? Iya. Kemudian waktu meletus tanggal 7 Juli kemarin, Bapak sedang di mana itu? Dia meletus tanggal 7 Juli kemarin, saya di sini. Di sini? Iya, Itu- sementara mau siap makanan untuk ternak. Sama seperti sekarang ini ya Pak? Iya, dia kasih naik abu, pasir, batu, kelikir, dia kasih naik semua. Jadi di sini mau rumah-rumah sini tidak tertolong lagi. Jadi ternyata setelah erupsi warga di sini juga tidak bisa terlalu santai. Apalagi kemarin buktinya sudah ada 2 kali erupsi di bulan Juni dan bulan Juli. Itu warga yang di sini langsung melarikan diri karena jarak desa ini dengan Gunung Lewotobi itu hanya 4 km. Jadi memang rawan sekali di sini posisinya. Seperti sekarang ini kita tidak bisa terlalu santai ya Pak jadinya. Iya. Seperti ada rasa gelisah harus segera menyelesaikan tugas kita dan segera kembali ke hunian sementara. Dengan perasaan was-was, Bapak Pito dan keluarga menyiapkan makanan ternak dan bekal air di pengungsian. Hewan ternak menjadi harta berharga terakhir yang Pak Pito miliki. Tak heran, sampai hari ini Pak Pito terus melawan rasa takut dan traumanya untuk merawat hewan ternaknya di sini. Jadi keladi untuk pakan babi ini sebelum diberikan harus dimasak dulu dengan waktu yang cukup panjang, yaitu lebih dari 1 jam. Tapi ini sekali masak bisa sampai berapa hari Bang? 2 sampai 3 hari. 2 sampai 3 hari, jadi bisa ngestok juga ya? Nah, ini sekalian baru nanti kita kasih makan. Menyetok makanan ternak juga menjadi bagian dari usaha keluarga Bapak Pito mengurangi resiko untuk kembali setiap hari. Jadi sementara keladi yang baru didapat tadi masih dimasak, ini abangnya udah ada stok untuk memberi makan babi. Dan ini sengaja ngestok supaya tidak bolak-balik ke kebun setiap hari karena posisi kebunnya tepat di bawah kaki gunung ya Bang. Semakin mendekat sama gunung, jadi lebih amannya seperti ini. Udah nggak sabar dia ya Bang. Ini bisa dilihat hewan ternaknya yang di sini ada babi. Itu sampai udah nggak sabar mau makan karena pasca erupsi mereka hanya diberi makan 1 hari 1 kali saja karena keterbatasan waktu untuk datang ke kebun. Jadi untuk aktivitas pun di sini dibatasi ya Bang. Jadi hanya sekali makan tapi langsung diberi banyak.
setiap kali batu itu dia sepertinya ada piringan yang berputar itu. Begitu jatuh langsung meledak.